Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rani. Selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi, perkenankan saya Lutfi Setiawati dari kelas A2 dengan nomor MPM terakhir 059. Perkenankan saya di sini untuk mempresentasikan bab 123 mengenai penelitian yang akan saya teliti. Yang pertama, judul untuk penelitian ini adalah pengaruh tata kelola perusahaan dan komite remunerasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Untuk latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini adalah dengan munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 garis miring POJK.03 garis miring 2017. Akan tetapi, menurut News Business School, Indonesia itu menduduki peringkat kelima dari 6 negara ASEAN dengan indeks 36%, yang dimana 6 negara ASEAN tersebut itu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, dan juga Vietnam. Di sini dalam penelitian ini diduga bahwa pengaruh tata kelola perusahaan yang meliputi Dewan Direksi, Komite Audit, dan juga Dewan Komisaris Independen dan Komite Remunerasi mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Untuk selanjutnya, pertanyaan penelitian itu yang pertama, apakah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan? Yang kedua, apakah Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan? Yang ketiga, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan? Dan yang terakhir, apakah Komite Remunerasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan? Untuk tujuan penelitian juga selaras dengan pertanyaan penelitian tadi. Yang pertama, mengetahui pengaruh positif Dewan Direksi terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Yang kedua, mengetahui pengaruh positif Komite Audit terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh positif Dewan Komisaris Independen terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh positif Komite Remunerasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Untuk selanjutnya, mengenai manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu yang pertama itu menambah wawasan, yang kedua memperkuat penerapan agensi teori terhadap kualitas laporan keberlanjutan, yang ketiga menjadi referensi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, yang pertama itu untuk memberikan panduan bagi manajemen untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Yang selanjutnya membantu otoritas regulasi menilai kepatuhan perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan. Dan yang terakhir menjadi acuan bagi investor dalam menilai kredibilitas dan transparansi perusahaan. Untuk selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah agensi teori, di mana perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak antara prinsipal dan agen itu untuk mengurangi konflik tersebut diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang dapat menyelaraskan kepentingan ke antara dua belah pihak antara prinsipal dan agen. Salah satu mekanisme yang efektif dalam penerapan tata kelola perusahaan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Untuk selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang dimana perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan menambah komite remunerasi sebagai yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini, sehingga perumusan hipotesis dalam penelitian ini diperoleh. Untuk H1, Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Untuk yang kedua, H2, Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Yang ketiga,
Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Dan yang terakhir, H4, Komite Remunerasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Untuk selanjutnya adalah metode dan instrumen pengumpulan data, itu dengan menggunakan kuantitatif, serta menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sektor barang konsumen non-primer di BEI maupun di perusahaannya langsung. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data, ya populasi penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan barang konsumen non-primer di Bursa Efek Indonesia. Untuk sampelnya, kriterianya adalah yang pertama, perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023 sampai 2024. Yang selanjutnya, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara lengkap selama tahun 2023-2024. Dan yang terakhir, perusahaan yang memiliki data lengkap mengenai Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Komite Remunerasi. Untuk selanjutnya, definisi dan pengukuran variabel. Untuk yang pertama, kualitas laporan keberlanjutan itu diukur dengan relevansi ditambah keandalan dibagi 2. Yang selanjutnya, Dewan Direksi itu diukur dengan jumlah anggota Dewan Direksi dalam perusahaan. Untuk Komite Audit itu diukur dengan jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan. Yang Dewan Komisaris Independen itu diukur dengan jumlah Komisaris Independen dibagi total anggota Dewan Komisaris. Untuk yang terakhir, Komite Remunerasi itu diukur dengan jumlah, terdapat penulisan yang salah, itu jumlah Komite Remunerasi dalam perusahaan. Selanjutnya, teknik analisa data yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterostegatisitas, uji autokorelasi, uji F, uji T, dan uji determinasi R-square. Untuk selanjutnya, analisa regresi berganda, persamaan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut. Itu Y sama dengan alpha ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah error. Yang dimana Y itu adalah kualitas sustainability report sebagai variabel independen, yang A adalah konstanta, X1 sebagai Dewan Direksi, X2 Komite Audit, X3 Dewan Komisaris Independen, X4 Komite Remunerasi, dan beta adalah koefisien regresi, dan E error. Untuk selanjutnya, berikut terdapat daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.